Hai, Assalamualaikum. Pernahkah kamu melihat ombak di pantai? Ternyata ombak di pantai terbentuk karena adanya angin. Nah, ombak di pantai menunjukkan gejala gelombang. Untuk memahaminya, yuk simak video ini. Kita dapat melihat gejala gelombang pada ombak. Ombak terbentuk karena adanya angin. Kalau tidak ada angin yang berhembus atau tidak ada medium lainnya, maka ombak tidak terbentuk. Jadi, gelombang itu selalu berasal dari suatu peristiwa atau gangguan, seperti saat kita menyentuh air kolam. Gangguan pada air kolam itu akan merambat keluar dari titik kolam yang kita sentuh. Kita juga dapat melihat gelombang ketika kita menggerakkan tali ke atas dan ke bawah. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, terlihat bahwa gelombang itu terbentuk dari semacam gangguan atau getaran yang merambat, kemudian membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga didefinisikanlah gelombang sebagai getaran yang merambat. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan, tampak bahwa gelombang itu berjalan atau merambat melalui medium. Mediumnya dapat berupa padat, cair, maupun gas, sehingga disebutlah sebagai gelombang mekanik. Tapi perlu kamu tahu bahwa tidak semua gelombang adalah gelombang mekanik loh. Beberapa tidak memerlukan medium dalam perambatannya, disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti cahaya. Gelombang cahaya dapat merambat melalui ruang hampa udara. Itulah sebabnya kita dapat melihat benda langit di malam hari. Oke, kita kembali ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik dapat berupa gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gelombang transversal, arah rambatannya horizontal, sedangkan arah getarnya vertikal. Sehingga arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya pada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah dan pada ombak. Sedangkan gelombang longitudinal, arah rambat dan arah getarnya horizontal atau saling sejajar. Kita dapat melihat contohnya pada selingki dan gelombang suara. Nah, sekarang kita perhatikan gelombang ini. Pada gelombang ada amplitudo. Di sini amplitudonya adalah jarak dari tengah ke puncak atau jarak dari tengah ke lembah. Semakin besar amplitudo, berarti energi yang dibawa gelombang semakin besar. Akan berbeda besar amplitudo saat kita menggerakkan tali dengan energi yang besar dan dengan energi yang lebih kecil. Kemudian, gelombang itu bergerak sehingga ada panjang gelombangnya, dituliskan sebagai lambda. Lambda adalah panjang satu siklus gelombang atau ukuran dari satu puncak ke puncak berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas frekuensi dan periode. Kalau frekuensi itu ungkapannya seperti ini. 1 detik ada berapa gelombang? Sedangkan periode ungkapannya seperti ini. 1 gelombang butuh berapa detik? Nah, terlihat jelas kan perbedaannya? Maka dari itu, frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Sehingga dituliskan sebagai frekuensi sama dengan 1 per periode. Untuk mengetahui berapa kecepatan gelombang merambat, berarti kita perhatikan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktunya, sehingga dirumuskan sebagai V sama dengan lambda dikali F. Di sini ada contoh soal. Soalnya, pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 75 cm. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik.
Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, maka tentukan cepat rambat gelombang. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kita harus menggambarkan di mana letak gabus tersebut. Nah, pada gabus pertama diketahui bahwa dia terletak di bukit. Sehingga kita gambarkan di sini dan kita tuliskan sebagai A. Kemudian gabus kedua terletak di lembah dan ada pembatasnya itu satu bukit. Berarti kita letakkan di sini sebagai B. Dari soal juga diketahui jarak gabus 1 dengan gabus 2 sejauh 75 cm. Sehingga dapat kita tuliskan AB sama dengan 1,5 lambda. Nah, 1,5 lambda. Kita tadi sudah membahas bahwa 1 lambda adalah satu siklus gelombang, yaitu puncak ketemu puncak. Kemudian di sini kita ada satu lembah, berarti kita tuliskan sebagai 1,5 lambda. Tadi AB yaitu panjangnya 75 cm, sehingga dituliskan 75 cm sama dengan 3/2 lambda. Sehingga kita dapatkan lambda sebesar 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian pada soal juga diketahui frekuensi sama dengan 2 Hz. Sehingga kita dapat menjawab soal ini yaitu cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dikali F sama dengan 0,5 meter dikali 2 Hz sama dengan 1 meter per sekon. Mudah kan? Ternyata seru kan membahas gelombang mekanik? Gimana? Apakah kamu sudah mengerti materi gelombang mekanik kita hari ini? Created using Powtoon.